Banyak orang bilang iPhone zaman purba pun masih akan tetap lebih nyaman dibandingkan dengan Android. Tapi Android mana dulu nih? Pada video ini kita akan menjawab pertanyaan apakah iPhone 7 masih layak dipakai di 2025. Jawaban singkatnya sih ya enggak ya, udah enggak layak lagi. Tapi untuk user-user tertentu bisa jadi ini adalah pilihan yang cocok. Mari kita bahas. Pertama dari segi desain, saya rasa iPhone 7 ini HP yang paling nyaman genggam dibandingkan seri HP manapun yang pernah saya pakai. Dibandingkan iPhone SE, iPhone 8 yang bentuknya mirip-mirip pun, cuma beda di back covernya yang sudah kaca ya. iPhone 7 ini tetap lebih nyaman. Sisi-sisinya yang membulat, nggak tajam, terus bodinya yang tipis dan tekstur metalnya yang matte juga bikin makin nyaman di genggaman. Kecuali yang varian jet black ya, bodi belakangnya plastik glossy itu nggak banget sih. Selain licin juga gampang kegores. Nah, layarnya pun rasa-rasanya masih pas, nggak kekecilan kayak iPhone 5 atau 5S, nggak kegedean seperti varian plusnya. Nah, sebenarnya lebar layarnya ini sama dengan iPhone varian mini ya. Kita bandingkan dengan sini, saya ada iPhone varian mini, itu sebenarnya layar lebarnya sama di 5,8 mm. Tapi entah kenapa iPhone mini ini terasa lebih kecil sih. Mungkin karena ini ya, bodinya apa namanya, bezel-bezelnya lebih tipis dibandingkan iPhone 7, iPhone 8, jadinya terasa lebih compact sih, lebih kecil. Tapi kalau dari besarnya sih ya tetap lebih besar iPhone mini ini karena lebih panjang ya ininya. Uh, Kalau saya pribadi sih sebenarnya untuk ngetik, mungkin gara-gara faktor bodinya yang gak setipis iPhone mini, jadi kesannya sedikit lebih besar, jadinya ngetiknya terasa sedikit lebih nyaman. Untuk layar ini ya, dari segi warna yang dihasilkan masih terbilang baik. Saya termasuk yang suka tipe layar IPS, jadi warna-warna di layar iPhone ini, apalagi yang IPS, di sini layarnya sudah bisa dimasukkan kategori di level yang sudah bagus lah, bisa bersaing dengan AMOLED sekalipun. Cuma dari sisi software, iPhone 7 ini mentok di iOS 15 di iOS 15.83. Nah, sudah nggak dapat pembaruan iOS ke versi yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk security patch ini masih berjalan, ini terakhirnya di iOS 15.8.3 ya. Di update ini terasa ada peningkatan performa pemakaian dari yang sebelumnya. Ini iPhone 7 ini kalau menurut saya udah lemot banget, gak banget lah, udah delay di sana sini. Jadi sekarang pas update di 15.83 ini udah agak mendingan. Tapi ini bukan berarti performanya masih baik ya. Kalau cuma untuk pemakaian komunikasi basic kayak WhatsApp atau browsing atau sosmed ringan seperti Twitter, Instagram, ya masih cukup lah, walaupun ada delay sana sini. Tapi kalau buat buka all shop macam Shopee atau scroll TikTok, udah nggak kuat, ini panas banget HP-nya. Udah nggak bisa bohong lah umur dari HP ini. Dan RAM-nya pun yang cuma 2 GB bikin nggak bisa nyimpan up di latar belakang. Misal kita lagi buka WhatsApp, terus buka YouTube, terus balik lagi ke WhatsApp, nah itu biasanya WhatsAppnya udah force close lagi sih, udah bukan force close, ketutup lagi aplikasinya. Nah, tuh siapa tuh yang bilang RAM di iOS nggak penting? Buktinya di iPhone terbaru pun sekarang udah pakai RAM-RAM yang gede kayak di HP-HP Android. Terus gimana soal baterai? Nah, kebetulan baterainya ini baru saya ganti kemarin. Di kondisi terakhir saya ganti itu di sekitar 70%, terus saya ganti baru, balik lagi 100%, sekarang udah di 86%. Nah, ini masalah kedua di HP ini selain dari sisi performa. Dengan penggunaan normal saya, HP ini paling hematnya ya, kalau cuma dipakai buat WhatsApp, Twitter, dan YouTube itu sesekali paling minimal 3 kali sehari udah ngecas lagi. Paling minimal itu, paling hematnya segitu. Paling hematnya aja udah 3 kali sehari, dan itu pun full wifi, nggak saya masukin kartu. Dan itu kondisi baterai yang baru ganti ya. Kalau sekarang udah 86%, udah lebih dari 3 kali sehari sih ngecasnya. Dan
Kalau untuk penggunaan lebih dari itu, lebih dari yang kalau saya tadi kan cuma untuk WhatsApp, terus Twitteran, paling kalau sesekali buat YouTube itu aja udah 3 kali lebih. Kalau lebih dari penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut yang lebih beratnya lagi, ya udah bisa dibilang nggak bakal berhenti dari ini ya, dari ngecas, dikit-dikit ngecas, dikit-dikit ngecas. Nah, selain baterainya yang sangat boros, pengecasannya pun bisa terbilang cukup lama. Dari keadaan 1% ke 100% itu memerlukan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Lebih malah. Karena iPhone 7 ini belum mendukung fast charging, jadi cuma bisa menerima arus 5 watt. Fast charging itu kan baru adanya di seri iPhone 8 ke atas. Terus gimana kalau soal kamera? Nah, untungnya dari sisi kamera iPhone 7 ini masih bisa bersaing lah. Untuk hasil foto di pencahayaan yang memadai masih bisa terbilang cukup. Dari segi warna masih oke, tapi untuk ketajaman dan dynamic range sudah nggak bisa berharap banyak lah. Bagus tidaknya kamera HP akan semakin terlihat jika sudah berhadapan dengan kondisi low light atau pencahayaan yang minim seperti di dalam ruangan. Nah, iPhone 7 ini sudah nggak banget ya di kondisi-kondisi seperti itu. Cuma berbanding terbalik untuk kualitas perekaman videonya. iPhone 7 ini bisa dibilang cukup lumayan. Bisa kita lihat dari hasil perekaman video berikut. Berikut perekaman iPhone 7 di Full HD 60 fps. Untuk kestabilan sih masih cukup bagus, dan frame sedikit oke sih, cuma di bagian gelapnya bisa didengar tadi penangkapan suaranya kalah dengan berisiknya environment. Memang untuk mic iPhone ini dari dulu tidak lebih baik dibandingkan flagship lain misalnya dari Samsung. Perbedaannya cukup berasa ya, bahkan jika dibandingkan dengan HP entry levelnya Samsung sekalipun. Tetapi kalau dari segi warna yang dihasilkan masih bisa terbilang cukup bagus sama seperti fotonya, walaupun ya sama juga seperti fotonya secara dynamic range di bagian shadow terlihat cukup gelap, kalah dengan sisi highlightnya. Untuk stabilitas ini masih juara ya. Saya merekam di resolusi Full HD 60 fps dan tidak terlihat adanya frame drop walaupun saya panning kanan kiri. Jadi gimana? Apakah iPhone 7 masih rekomen di 2025? Seperti yang saya bilang di awal, tentu saja tidak ya. Di range harga yang sama kita masih bisa dapat HP lain yang lebih baik. Misal di range harga 1 jutaan ada Samsung Galaxy Note 6, ada Infinix Hot 50 dan lain-lain. Kedua HP itu lebih baik terkhususnya dari segi performa, baterai, dan kamera untuk foto. Atau kalaupun mau tetap iPhone, silahkan nabung sedikit lagi, langsung aja ambil ke iPhone seri 8, yang mana menurut saya masih rekomen digunakan di 2025. iPhone 7 ini cocoknya buat siapa? Cocoknya sih buat kolektor seperti saya yang nyari iPhone buat dikoleksi dan nggak buat dipakai sehari-hari, atau yang nyari perekaman video, HP dengan perekaman video terbaik dengan harga seminim mungkin. Jadi kalau ini harganya di bawah 1 juta masih boleh dipertimbangkan sih, soalnya kan variannya 32 yang tanpa masalah rata-rata masih dijual di 1 jutaan kecil. 32 sih udah nggak cukup buat digunakan sehari-hari. Kalau 128 nya harganya lebih mahal dan deket banget udah ke iPhone 8, mending sekalian iPhone 8 aja. Nah, mungkin itu saja review singkat dari saya. Bila ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, silahkan diskusikan di kolom komentar. See you around.